Yang pertama kita ingin tahu mengenai lanskap keamanan data rekam medis elektronik secara global maupun di Indonesia. Yang kedua, kita ingin tahu bagaimana ya strategi untuk mengamankan data rekam medis. Lalu kalau kita udah tahu strategi, kita ingin tahu tindakan apa sih, tindakan pengelolaan apa yang mesti dilakukan untuk mencapai strategi yang ada. Nah, tindakan ini biasanya berkaitan erat dengan teknologi yang akan digunakan. Jadi teknologi terkait apa yang dapat digunakan untuk mengamankan data rekam medis elektronik. Tentu saja, biarpun tadi kita sudah ngomong, dengan Bang Napi waspada, mungkin terjadi insiden. Sehingga poin terakhir yang akan kami bahas di sini adalah kira-kira kalau terjadi insiden, hal-hal apa saja yang mesti kita lakukan untuk membantu menangani insiden keamanan data rekam medis ini. Baik, saya akan mulai. Lanskap keamanan data. Untuk Indonesia sendiri, undang-undang yang paling baru yang akan menjadi landasan lanskap keamanan data adalah Undang-Undang eh, Perlindungan Data Pribadi. Lalu akan ada GDPR itu untuk Eropa, HIPAA itu untuk asuransi mostly, dan peraturan lokal lainnya seperti status sehat, BPJS, dan sebagainya. Untuk uh, uh, UU PDP atau berhubungan dengan rekam medis elektronik sendiri, yang paling penting adalah satu, bahwa hak privasi itu diakui. Sehingga rekam medis itu datanya siapa? Data milik pasien. Artinya, kalau pasien tidak memberikan konsen atau tidak memberikan persetujuan, tidak boleh diolah oleh klinik. Sehingga klinik harus mengatakan atau dokter mengatakan, oh iya, pasiennya menolak untuk datanya diolah. Berarti tindakannya juga tidak dapat dilayani. Lalu eh, perannya, peran pengendali data pribadi itu sepertinya salah tulis ya. Pengendali data pribadi itu ada di klinik atau praktek atau rumah sakit. Apa sih maksudnya pengendali data pribadi ini? Eh, Pengendali data pribadi ini artinya kan tadi pemilik eh, sudah memberikan konsen. Nah, pengendali ini menjadi penanggung jawab utama untuk melakukan pemrosesan terhadap data rekam medis itu sendiri. Nah, klinik atau rumah sakit atau fasilitas kesehatan ini berhak untuk menunjuk pihak ketiga yang bisa membantu untuk mengelola data ini. Dalam hal ini, ehealth.co.id merupakan salah satu pihak ketiga yang bergerak sebagai pengelola data. Nah, pengelola data sendiri akan membantu untuk bisa memastikan keamanan data pribadi, menjaga kerahasiaan, dan mencegah akses yang tidak sah. Oke, lalu kita lanjut ke lanskap kedua, yaitu HIPAA. HIPAA ini adalah standar yang digunakan untuk memastikan bahwa saat terjadinya data rekam medis yang perlu kolaborasi dengan beberapa fasienkes dan memerlukan klaim ke asuransi, terdapat proses perlindungan dan keamanan data informasi kesehatan. Karena data ini kan data yang sensitif, sehingga dilakukan pembatasan terhadap pengungkapan informasi. Jadi, kalau tidak ada izin dari pasien, tidak boleh serta-merta diberikan kepada asuransi. Dan pasien sendiri berhak untuk mengatakan, oke, saya ingin punya uh, hak untuk mendapatkan data saya, mengakses datanya dia sendiri, dan mengontrol, oh saya ingin pindahkan ke tempat lain. Nah, HIPAA ini mengatur langkah-langkah teknisnya, gimana sih cara untuk melakukan proses-proses ini. Nah, sebagai pengelola datanya, apa sih yang jadi kewajiban kita mengenai landscape ini? Mereka itu pengelola datanya harus mengikuti standar data yang diberlakukan di seluruh institusi kesehatan. Salah satu standar data yang digunakan oleh institusi-institusi kesehatan menurut aturan HIPAA adalah FHIR. FHIR ini mungkin term teknis yang intinya menyatakan bahwa untuk mendeskripsikan pasien itu mesti ada nama, tanggal lahir, tempat lahir, usia, dan sebagainya.
Lalu HIPAA ini juga membahas mengenai penegakan dan sanksi. Jadi apabila ada fasilitas kesehatan atau asuransi yang dengan sengaja misalnya membocorkan data atau sebagainya, akan diterapkan sanksi yang menyatakan bahwa oh iya kalau begitu organisasi ini tidak boleh memegang uh, data medis. Peraturan berikutnya yang akan saya bahas adalah berhubungan dengan GDPR. GDPR ini mirip dengan tadi HIPAA, aturan di Eropa yang berhubungan dengan hak individu. Jadi hal pertama yang GDPR asumsikan ini aturan yang lebih umum digunakan sebenarnya untuk sosial media, tapi juga berlaku di data medis. Kenapa? Karena peraturan ini memperjelas bahwa data pribadi itu milik individu, baik itu di-upload melalui sosial media seperti kayak Facebook, Instagram, TikTok, ataupun di-upload melalui sistem kesehatan untuk mengakses, memperbaiki, menghapus, atau mentransfer itu ada di hak individu. Nah, lalu kewajiban apa yang muncul dari hal-hal ini? Bahwa perusahaan yang mengumpulkan dan mengelola data pribadi ini harus memberikan informasi yang jelas dan tidak boleh diperjualbelikan secara bebas dan seenaknya. Jadi sekali lagi ini mungkin untuk e-health atau untuk data rekam medis biasanya sudah diberlakukan. GDPR ini umumnya uh, untuk sosial media itu kan kita bisa menggunakan program aplikasinya dengan gratis. Lalu bagaimana mereka mendanai program dan aplikasinya? Mereka biasanya akan menjual data tersebut ke data broker atau pihak ketiga atau ke asuransi dan sebagainya. Uh, atau ke pemerintah juga mungkin. Nah, GDPR ini mengatur bahwa sistem yang mengelola data pribadi kalau ingin melakukan hal tersebut harus melakukan dengan step-step yang jelas. Jadi tidak boleh dilakukan seenaknya. Lalu GDPR juga mengatur mengenai sanksi dan denda. Untuk memastikan bahwa peraturan ini diikuti, GDPR itu mengatur bahwa oh kalau misalnya datanya dijual secara enaknya, maka ada persentase tertentu yang akan dipotong dari perusahaan sebagai denda. Dan uh, proses pemberitahuan mengenai, oh ini data akun Instagram orang ini nih misalnya kehack, itu wajib diberitahukan kepada pihak yang berkait. Jadi GDPR mengatur tidak boleh ditutup-tutupi atau dirahasiakan. Lalu untuk keamanan data lokal itu sendiri ada beberapa peraturan. Salah satunya kalau Bapak Ibu tahu Satu Sehat. Jadi ini deadline-nya pendaftaran 31 Maret, jadi di akhir bulan ini itu seluruh klinik, praktek pribadi, rumah sakit dan sebagainya itu harus melakukan integrasi data rekam medis elektronik ke Kementerian Kesehatan melalui platform Satu Sehat ini. Ini dulu yang waktu COVID dipakai sebagai Peduli Lindungi dan sebagainya. Ini menerapkan standar yang sama, standar data yang sama yang digunakan di Amerika, seperti yang tadi kita bicarakan FHIR. Lalu BPJS. BPJS ini sendiri berhubungan lebih dekat ke arah HIPAA, karena BPJS itu kan merupakan asuransi publik, asuransi pemerintah. Apabila ingin melakukan klaim mengenai kapitasi, pendaftaran, kedatangan pasien ke Fasiankes, itu perlu dilakukan integrasi ke BPJS. Vclaim adalah program atau aplikasi BPJS juga yang instead of kapitasi, ini lebih berhubungan seperti kayak rumah sakit. Jadi misalnya, oh ada klaim nih mengenai tindakan atau mengenai pengobatan yang harus diikuti pasien. Nah, ada standar data dan ada standar proses yang mesti diikuti untuk memastikan bahwa data yang diolah itu merupakan data yang benar dan proses untuk mengolah datanya itu dilakukan secara aman. Dan yang lebih opsional biasanya untuk yang lebih spesifik seperti kayak bidan atau kayak berhubungan dengan kayak data-data puskesmas, ada seperti data imunisasi,
KBIA, dan data-data lain yang dikumpulkan oleh Dinkes yang mesti diolah dan diatur secara aman. Nah, setelah kita tahu nih lanskapnya, gimana sih sebenarnya cara atau kerangka kerja dari keamanan data? Jadi untuk bisa punya keamanan data, hal yang mesti dilakukan adalah pertama mesti adanya monitoring. Jadi sistemnya itu mesti dipantau. Gimana sih cara inputnya? Oh, inputnya benar atau enggak, dan sebagainya. Lalu mesti ada standar bahwa, oh iya, data itu harus melalui proses-proses uh, ini loh kolom-kolomnya, oh ini loh yang mesti kita enkripsi, oh ini yang bisa dimasukkan melalui jaringan tertentu, ini yang nggak boleh dimasukkan ke jaringan tertentu. Lalu kegunaan. Jadi kegunaan ini nanti kan uh, ada orang yang menggunakan biasanya akun untuk uh, melakukan penginputan atau melakukan pembacaan data. Nah, itu mesti dicek kegunaannya benar atau tidak ya. Lalu penanganan. Apabila ada insiden, mesti dilakukan perbaikan dan penanganan dari akses keamanan data itu. Nah, implikasinya apa? Berarti penanganan data pasien itu sendiri harus dilakukan secara teliti, tadi datanya harus benar, dan rahasia. Tidak boleh ada akses pertukaran data dan akun tanpa alasan atau prosedur yang jelas dari pemilik data. Kalau enggak, nanti tadi secara kegunaan atau penanganan, oh ini jangan-jangan kehack ya, atau oh enggak, ini ternyata bukan kehack, ini memang akunnya dibagikan. Nah, itu proses keamanan datanya jadi kurang jelas. Sehingga implikasi lainnya adalah kalau terjadi kebocoran atau kelalaian, eh, maka insiden ini perlu ditangani secara profesional. Nah, kita sudah ngomong tadi tentang implikasinya, strateginya. Nah, strategi keamanan data apa sih yang bisa kita lakukan? Satu, standar keamanan data eh, ISO. Jadi ISO itu standar internasional 27001. Membahas mengenai proses, policy atau kebijakan, SOP, tata cara pekerjaan yang dilakukan secara disiplin dan teratur untuk memastikan bahwa datanya itu bisa diolah secara aman. Yang kedua, pengelolaan akses pengguna. Jadi akses pengguna ini setiap akun nanti biasanya harus memiliki akses yang eh, eh, jelas. Maksudnya akses yang jelas adalah kalau bisa eh, tidak semua orang dikasih akses admin, nanti semua orang bisa lihat data data semua pasien. Itu strategi yang salah. Lalu pemantauan aktif dan deteksi dini. Jadi untuk memastikan bahwa kita punya strategi yang baik secara berkala, kita mesti memantau, oh benar nggak nih ya proses sistemnya sudah berjalan dengan baik, benar nggak ya SOP pengerjaan manusianya sudah dilakukan secara disiplin dan baik, dan deteksi dini. Apabila proses ini terdeteksi tidak dilakukan dengan baik, maka perlu ada perbaikan yang dilakukan untuk memastikan bahwa uh, keamanan data ini tetap terjaga. Lalu yang berikutnya adalah pembaruan dan pemeliharaan sistem. Jadi secara sistem sendiri, secara reguler, setiap kayak bulan, setiap 6 bulan, setiap tahun, itu mesti diupdate. Kenapa? Karena biasanya eh, orang yang punya niat jahat itu kan pintar ya, mereka menemukan hal-hal baru untuk memastikan bahwa hal-hal baru ini tidak menjadi insiden dari keamanan data. Perlu ada strategi yang mengatakan bahwa sistem mesti dipelihara dan dibarui secara berkala. Lalu pengelolaan kejadian dan respon cepat ini sekali lagi kalau misalnya nih kita sudah melakukan semua strategi yang di atas, ternyata masih ada kebocoran data atau oh ternyata masih ada kebocoran keamanan sistem yang bisa ditembus oleh hacker, katakan seperti itu, maka mesti ada proses pengelolaan kejadian, jadi dicatat dan respon yang cepat. Habis itu entah resource-nya ditutup sementara, entah dia diisolasi datanya, entah dilakukan proses backup yang memastikan bahwa keamanan datanya, misalnya kalau satu bagian dari sistem itu bolong, tidak menyebar ke tempat lain. Nah, tindakan apa sih yang perlu dilakukan untuk mengelola kebijakan keamanan data?
Nah, yang pertama itu tadi kalau kita kembali ke berdekat dengan ISO, itu kebijakan. Jadi oh, mesti mesti tahu nih paling nggak, oh apa ya yang kita ingin amankan? Oh data pasien, oh data dokternya, oh data pengobatan. Terus setelah adanya kebijakan ini, kita mesti memutuskan bagaimana ya cara kita untuk mengamankan data yang tadi kita bilang merupakan aset penting kita. Sehingga nanti setelah ada kebijakan itu muncul SOP, operating procedure, gimana ya caranya kita untuk mengamankan data. Nah, nanti dari proses itu ada jurnal dan log. Jadi jurnal dan log ini berhubungan dengan eh, jurnal itu berbicara tentang intensi. Jadi saat orang ingin melakukan akses sistem, itu perlu dicatat kenapa ya orang ini ingin melakukan akses sistem. Log adalah sistem otomatis yang dikerjakan oleh sistem untuk mencatat setiap kali ada akses. Jurnal dan log ini seperti satu koin di dua sisi yang berbeda. Nanti apabila terjadi insiden keamanan, biasanya akan dicek. Oh, lognya mengatakan apa? Jurnalnya mengatakan apa? Kalau terjadi mismatch, maka di sini sangat besar kemungkinan bahwa akses data yang dilakukan itu merupakan akses yang tidak sah. Kapan sih kita bisa tahu kayak gitu? Eh, Proses ini memerlukan tahapan yang namanya audit. Jadi proses audit ini setiap 6 bulan sekali nanti seluruh anggota di tempat fasilitas kesehatannya melalui ini cara kerja setiap unit kerja di fasilitas kesehatan, sistemnya, terus jaringannya itu mesti dicek benar nggak ya jaringan saya aman, benar nggak ya sistem saya aman, benar nggak ya proses eh, mendapatkan dari data pasien ini itu sudah aman. Eh, Lalu apabila dari audit ini ditemukan, oh ternyata ada proses yang kurang baik nih, kurang aman, maka bisa dibuat kebijakan baru. Jadi kebijakan baru ini nanti akan kembali ke poin pertama lagi. Oh, ini toh aset ini kita belum amankan, tapi penting. Nah, apa ya policy yang kita lakukan? Oh, mau kita amankan. Oh, mau kita biarkan aja. Atau, oh, kita akan cari pihak ketiga untuk membantu kita untuk mengamankan bagian ini. Dan nanti proses ini berulang kembali. Nah, setelah kita ngomong strategi dan kebijakan, teknologi. Apa sih teknologi yang bisa kita pakai untuk membantu proses pengamanan data ini? Yang pertama itu yang kita sebut firewall. Jadi firewall ini secara gampang mungkin bisa saya katakan sebelum mengakses jaringan itu nanti dia akan membatasi entah bentuknya blacklist, jadi untuk situs-situs ini nggak boleh mengakses atau whitelist. Oh hanya situs-situs ini saja yang dapat diakses. Sehingga saat kita menggunakan sistem, sistemnya itu sudah terlindungi, tertutup dari akses-akses website yang tidak kita inginkan. HTTPS. HTTPS ini basically teknologi internet yang menyatakan bahwa data yang dikirim dari server ke komputer klien itu terenkripsi sehingga tidak ada orang lain yang secara tidak sengaja atau sengaja berusaha membuka tidak bisa melihat data apa sih yang sebenarnya dikirim dari server ke komputer atau ke klien. Enkripsi database end to end. Teknologi ini artinya mungkin paling gampang WhatsApp. WhatsApp itu salah satu end-to-end atau Telegram. Jadi data yang ada di tempat disimpan di handphone kita dan data yang disimpan di servernya Facebook itu dienkripsi. Sehingga kalau misalnya tiba-tiba telepon kita hilang atau handphone kita dicuri orang atau uh, katakan uh, ada hacker masukin program ke HP kita, terus dia mendownload database WhatsApp kita. Nah, database yang ada di address itu, database yang disimpan itu, merupakan data yang terenkripsi, sehingga tidak bisa dibaca dengan mudah. Lalu, step berikutnya adalah autentikasi password dan biometrik. Jadi, password dan biometrik ini, password mungkin lebih umum, biometrik itu menggunakan seperti sidik jari, seperti iris mata, seperti tetes ludah DNA, dan sebagainya.
Lalu teknologi lain yang bisa digunakan itu deteksi anomali. Jadi teknologi deteksi anomali ini biasanya menggunakan scan entah dalam jaringan server atau di kayak WiFi klinik dan sebagainya untuk memastikan bahwa oh ini memang orang-orang yang menggunakan WiFi akses publik ini atau orang-orang yang dapat mengakses server ini merupakan orang-orang yang memiliki hak untuk melakukan akses terhadap aset-aset tertentu. Apabila terjadi anomali, nanti biasanya akan di risk flag. Risk flag itu kayak menyatakan, oh ini loh orang-orang ini atau oh orang aset-aset ini yang biasanya tidak ada di sini, tapi saat ini berada di sini. Sehingga nanti biasanya dari flag itu perlu ditangani insiden. Lalu yang terakhir itu sandbox. Sandbox ini teknik keamanan yang menyatakan bahwa kalau misalnya ingin melakukan proses pengamanan, dia diisolasi, dibikin sandbox, diisolasi dari dunia luar. Sehingga kalau misalnya nih tiba-tiba ada orang menyerang, dia hanya dapat menyerang ke satu bagian saja yang di sandbox, yang sudah terisolasi dan tidak bisa menghancurkan seluruh bagian sistem seperti itu. Lalu untuk penanganan datanya, kalau misalnya tadi kita udah ngomong teknologinya, jadi gimana sih penanganan insidennya? Yang penting itu mengikuti prosedur keamanan data. Dan apabila terjadi kebocoran, perlu ada respon. Sehingga misalnya, oh ini terakses nih, perlu kita putuskan asetnya. Sehingga langsung ketahuan, oh ya ini akses yang salah. Contohnya kayak gimana? Kan biasanya kalau ngomong, oh ini penanganan nih, nggak ada contohnya ya. Ini ada beberapa contoh insiden. Misalnya ransomware data RS. Jadi ransomware ini kasus yang cukup terkenal ya. Biasanya rumah sakit itu target paling empuk buat diserang. Caranya bekerja adalah mereka akan masuk ke sistem, lalu setelah mereka masuk ke sistem, mereka akan mengenkripsi semua database. Nanti biasanya untuk mendapatkan datanya kembali, rumah sakit itu diminta untuk membayar dalam Bitcoin atau metode-metode transaksi lainnya untuk bisa melihat datanya kembali. Uh, Physician account takeover ini mungkin yang lebih kita sering dengar, oh kehack. Jadi accountnya diambil entah menggunakan uh, mereka tahu passwordnya atau mereka tahu kayak emailnya atau mereka mengakses identity servernya sehingga akun dokter ini bisa digunakan oleh orang yang bukan dokter. Man in the middle attack ini biasanya berhubungan dengan jaringan. Jadi kayak misalnya kita kan suka lihat, oh ini ada internet gratis nih. Terus orang pada suka kayak, oh ya udah kalau gitu saya coba deh masuk ke router atau internet gratis ini. Nah, tapi jaringannya ternyata nggak aman. Jadi data yang ditransaksikan melalui jaringan itu dibaca sama man in the middle atau pihak ketiga ini. Password dan biometrik tidak aman ini cukup umum ya. Misalnya orang menggunakan password 123456 atau kayak menggunakan tanggal lahir atau kayak menggunakan uh, nama depan dan nama belakang tok. Nah, itu biasanya proses-proses ini itu bisa menimbulkan insiden. Phishing account ini berhubungan dengan jadi biasanya phishing itu teknik yang orang akan mengirimkan email atau orang akan mengirimkan pesan singkat WhatsApp atau SMS di mana di situ ada link, terus linknya itu nanti silahkan klik di sini. Begitu diklik, nah nanti misalnya BCA, tapi BCA-nya itu misalnya A-nya ada dua, BCAA. Nah, dia minta login. Nah, orangnya login, data eh, username sama passwordnya itu bukan dikirim ke BCA, tapi dikirim ke eh, akses ke server dari penyerang ini. Sehingga, oh nanti ketahuan passwordnya tidak aman. Biarpun passwordnya aman, sekarang juga tidak aman karena ketahuan dan bisa dilakukan physician account takeover. Hospital sama medical bill fraud ini berhubungan dengan biasanya setelah akun ini diambil, apa sih yang dilakukan dengan akun ini? Mereka berusaha mendapatkan uang. Caranya mendapatkan uang itu gimana? Mereka misalnya bikin bill yang sebenarnya tidak ada, atau mereka berusaha untuk melakukan penagihan yang seharusnya tidak dilakukan, dan sebagainya. Nah, dari insiden ini mungkin untuk membuat lebih konkret ya,
saya akan kasih satu contoh kasus. Jadi ini kurang lebih Juli 2023, ada hacker yang berhasil masuk ke jaringan rumah sakit dan healthcare providers untuk mengakses data password dan biometrik yang tidak aman. Jadi ini nama rumah sakitnya, terus 4,5 juta data pasiennya itu diakses. Jadi nama, alamat, tempat tanggal lahir, nomor telepon, SSN, metode pembayaran kayak kartu kredit dan sebagainya. Dampaknya apa dari insiden ini? Rumah sakitnya dituntut pasien ya, karena mereka punya jaringan, tapi jaringannya itu ternyata tidak aman. Jadi ada orang bisa datang ke lobinya rumah sakit, terus mereka bisa tahu tuh, oh ini tahu caranya orang-orang mengakses akun. Nah, terus pihak bank itu juga banyak melakukan fraud alert. Oh ini fraud nih, ini diakses dari alamat yang biasanya nggak diakses nih. Dan credit freeze, jadi mereka nggak bisa melakukan pembayaran menggunakan metode pembayaran seperti kartu kredit atau kartu debit yang sudah mereka gunakan untuk semua pasien yang terdampak. Jadi pasien yang pernah ke rumah sakit ini, sekarang mereka kehilangan akses banknya juga. Kenapa? Karena banknya merasa, oh ini fraud nih, harus kita blok. Nah, solusinya apa? Kalau terjadi insiden seperti ini, yang paling penting adalah untuk memastikan bahwa jaringan internet pada fasilitas kesehatan itu harus aman. Kalau perlu, punya VPN. Terapkan firewall yang baik. Pastikan kalau misalnya nih, oh ping ini ada WiFi router nih untuk pasien bisa punya internet gratis. Dipisahkan. Mana yang, oh ini public access nih buat pasien siapapun boleh masuk. Sama, oh ini uh, akses yang memang akan berhubungan dengan sistem kesehatan saya. Sehingga tidak terjadi nih kasus yang seperti di atas itu. Ada orang bisa datang ke lobby, masuk ke uh, jaringannya, terus melakukan man in the middle attack. Sehingga mereka bisa mendapatkan autentikasi password dan biometrik yang tidak aman. Nah, untuk password sendiri, pastikan harus aman. Seperti contohnya panjangnya, variasinya, dan update. Jadi secara berkala passwordnya diganti. Oke, kasus kedua, ransomware.rs. Ya, ini common banget. Ini saya pilih yang salah satu yang paling terakhir saja. Rumah sakit, database-nya dienkripsi oleh hacker. Jadi dikunci. Nah, dampaknya apa? Penggunaan data pasien. RS-nya nggak bisa melayani pasien. Kenapa? Datanya kekunci sama hacker. Nah, dampak lainnya ya rumah sakitnya kehilangan uang untuk membayar hacker dan kepercayaan dari pasien karena mereka merasa, oh ini gimana nih saya udah datang ke rumah sakit, ternyata rumah sakitnya nggak bisa melakukan pelayanan. Nah, solusinya apa untuk insiden ini? Biasanya kalau nggak punya backup, ya sudah perlu membayar Bitcoin untuk mendapatkan kuncinya. Tapi biasanya salah satu solusi lain yang sering digunakan adalah ya sudah database-nya hilang, dilakukan proses recovery atau backup data dari apa yang, oh ini proses yang terjadi sebelumnya, misalnya katakan backup-nya dilakukan setiap hari, maka ada satu hari yang mesti diinput ulang, tapi datanya bisa terus berjalan dan pelayanan itu bisa terus ada. Terakhir, contoh kasus. Jadi ini cukup baru. Ini uh, phishing hack. Jadi orang ngirim email gitu ke physician-physician, ke dokter-dokter, terus ada yang ngeklik, oh iya nih, biasanya tuh menarik, kayak, oh Anda menang undian. Atau kalau nggak menarik, biasanya mengancam. Akun Anda baru saja teretas atau baru saja terhack. Klik di sini untuk mengecek. Oh, diklik kan? Nah, itu kecolong ininya, passwordnya. Sehingga proses persiapan online dokternya, scammersnya ini bisa mendapatkan memasukkan resep dokter untuk oksikodon untuk nanti dikirim lalu si oksikodonnya ini dijual kembali. Dampaknya apa dari insiden ini? Satu, dokternya untuk beberapa hari kehilangan akses sehingga tidak dapat melayani pasien. Dua, obatnya narkotiknya beredar jadinya di masyarakat. Tadinya kan mereka berusaha lindungi nih, oh hanya dokter yang boleh meresepkan. Nah, tapi akunnya keambil. Nah, jadi beredar obat narkotikanya. Sama kehilangan waktu. Karena setelah proses ini, maka semua bill yang dikeluarkan itu mesti dicek lagi. Jadi kan salah satu proses kampanye datanya kan, oh perlu ada proses pengecekan nih. Mana sih obat yang benar-benar harus diberikan, mana sih obat yang tidak harus diberikan.
Nah, apa sih solusi dari insiden ini? Paling penting buat dokter yang mengakses data rekam medis digital dan semua orang yang terkait seperti kayak perawatnya atau seperti orang yang membantu di fasilitas kesehatannya eh, harus melakukan training digital lebih lanjut untuk memastikan sebelum ini apa ya, misalnya dapat pesan dari WhatsApp atau dapat SMS gitu, jangan main diklik aja. Karena kalau diklik aja mungkin rasanya rasanya aman ya. Oh ya, ini nggak masalah nih, saya cuma ngeklik tombol ini. Tapi ternyata akunnya kehack. Nah, sehingga perlu ada training tuh untuk menyatakan bahwa oh ya, proses ini saya mesti lebih hati-hati. Terutama untuk pesan-pesan yang lebih ekstrim. Seperti tadi, menang lotre, atau tiba-tiba saya mendapatkan audit pajak. Nah, itu tujuannya biasanya phishing itu kayak gitu. Mereka menimbulkan emosi yang ekstrim, lalu dari emosi ini kita terburu-buru mengklik, nah udah kecuri deh datanya. Nah, lalu sistemnya sendiri untuk persiapan online itu perlu melakukan tahap audit keamanan digital yang berkala untuk memastikan bahwa akun yang ada itu tidak dapat digunakan uh, untuk secara sembarangan dipakai oleh orang lain. Salah satu caranya OTP. OTP itu jadi setelah masukin username sama password, nanti biasanya dikirim SMS atau dikirim kayak mesti punya aplikasi lain yang mengirimkan pesan, oh ya, masukkan password lain yang mungkin hanya berlaku 1 jam atau password lain yang hanya berlaku mungkin 1 kali pakai. Nah, itu bisa menghalangi kalau orang misalnya, kena phishing nih, emailnya keambil, tapi kan HP fisiknya kan masih ada sama dokternya kan, mereka tidak dapat akses. Close medical record ini berhubungan dengan data rekam medis itu punya satu standar keamanan data lagi yang namanya integrasi, integritas, maaf bukan integrasi, integritas data. Jadi saat ada satu rekam medis yang sudah ditulis, prosesnya adalah data tersebut tidak boleh dihapus. Yang dapat dilakukan adalah kalau misalnya ingin dihapus, kita seperti menulis rekam medis baru yang menyatakan, ini dihapus. Atau misalnya kalau kita ingin mengubah, yang akan dilakukan adalah ini rekam medis pertama, rekam medis kedua itu akan ditaruh di atasnya rekam medis pertama, tapi proses historis bahwa ini ada data pertama yang dimasukkan pada jam sekian dan tanggal sekian, ini ada data kedua yang dimasukkan pada jam sekian dan tanggal sekian, itu tetap tercatat. Nah, setelah kita ngomong tadi, gimana sih cara kita melakukan proses ini? Nah, kita ulangi tadi perlu deteksi insidennya, pelaporan, evaluasi, isolasi, pemulihan data, notifikasi, oh iya ini terjadi sesuatu, dan analisa postmortem. Postmortem itu, ini sudah terjadi semua nih, gimana caranya kita melakukan dokumentasi dan perbaikan ke depan. Terakhir, kesimpulannya apa sih dari presentasi keamanan data ini? Untuk mendapatkan keamanan data, terutama untuk data rekam medis, penting untuk semua pihak mencegah eksploitasi kesempatan dari titik terlemah. Jadi nggak bisa dikerjakan satu orang aja. Nggak bisa dilakukan secara tidak disiplin dan lengah. Karena nanti ada titik-titik terlemah yang menjadi kesempatan untuk diserang. Nah, untuk bisa melakukan peningkatan keamanan, kita perlu step-step tadi. Landscape-nya itu kayak gini ya. Strategi yang bisa kita lakukan itu kayak gini ya. Dengan adanya strategi ini, ini tindakan-tindakan yang bisa saya kerjakan. Dari tindakan-tindakan ini, ada teknologi-teknologi loh yang bisa saya gunakan untuk membantu mengamankan data. Apabila terjadi penanganan data, insiden keamanan data, mesti ada proses penanganan insiden yang baik. Nah, kesimpulan lainnya adalah keamanan organisasi yang kuat, keamanan data Fasiankes yang kuat, dan data rekam medis yang kuat itu dimulai dari disiplin diri yang kuat. Karena kan tadi kita ngomong, ini tentang semua pihak dan sebagainya. Tapi nanti semua pihak itu biasanya, ini bukan tanggung jawab saya, semua pihak itu orang lain. Yang penting kita sadari di sini adalah, diri. Jadi kita sendiri yang mesti melakukan proses keamanan data ini. Dan yang terakhir, eHealth.id sebagai salah satu penyedia data rekam medis digital, dapat membantu proses menjaga keamanan data rekam medis yang lebih baik dari klinik. Mungkin untuk poin terakhir ini,
nanti saya akan serahkan ke eh, teman saya, bos saya di sini, Mas Ibrahim, untuk menjelaskan lebih lanjut nanti bagaimana sih sebenarnya proses keamanan data teknis yang dilakukan secara sistem eh, eh, untuk menjamin bahwa eh, e-health sendiri ini dapat menjadi tempat yang aman untuk menjaga keamanan data rekam medis elektronik. Baik. Ya, selamat pagi. Ya, mungkin tadi sudah dijelaskan ya di Tio banyak teori dan banyak dasar-dasar tentang eh, ya pengamanan di sistem rekam medis elektronik. Bagaimana eh, caranya ketika ya mungkin tadi contoh-contoh insiden, eh, bagaimana cara solusinya. Saya akan menunjukkan bagaimana di eHealth ID bisa melakukan ya pengamanan dari sisi misal tadi disebutkan enkripsi seperti apa, sebetulnya mungkin nanti saya akan tunjukkan enkripsinya sendiri itu seperti apa, apakah ya penyandiannya seperti apa sebetulnya yang terjadi di komputer sendiri. Ya, oke, mungkin pengenalan eHealth ID ini merupakan eh, penyedia sistem manajemen kesehatan modern yang disediakan untuk fasilitas kesehatan agar memiliki daily operational management yang lebih baik. Jadi di eHealth itu kami menyediakan tidak hanya RME-nya, tapi bisa sampai keseluruhan dari mulai pasien datang sampai pasien pulang hingga ke arah manajemennya juga. Jadi seperti pengelolaan inventorinya, pengelolaan accountingnya. Ya, jadi nanti eh, untuk manajemennya, pelaporan dan lain-lain itu bisa di-generate dari sistem yang bisa dirunut balik ke depan. Jadi, oh ini invoice-nya yang mana, oh ini pelayanan di pasien yang mana, itu bisa di-trace sampai ke depan seperti itu. Ya, kami berupa PT, eh, nama PT kami Aksara Digital Indonesia, kami dari 2018. Kami eh, fokus di bidang kesehatan, di rekam medis elektronik dan ERP untuk klinik, terutama untuk praktek pribadi dan ya di Indonesia seperti itu. Jadi kami targetnya ke pelayanan kesehatan, kami cukup baik untuk ranah klinik dan praktek pribadi. Jadi untuk di sini kalau misal ada yang belum pakai RME, sedangkan ya 31 Maret ini sudah harus menggunakan rekam medis elektronik, mungkin bisa browsing, lihat ehealth.co.id seperti apa. Ya, ini tadi yang saya sebutkan satu sehat. Satu sehat itu standar ya SIKN, jadi Sistem Informasi Kesehatan Nasional yang diwajibkan oleh Kemkes untuk melakukan pengiriman data ke sana. Jadi eHealth ID ini akan membantu Bapak Ibu dokter untuk bisa mengirimkan data tanpa memusingkan oh standar teknisnya seperti apa. Jadi nanti dokter-dokter bisa membuka sistem e-health saja, kemudian nanti datanya otomatis terkirim. Jadi tidak perlu double input, jadi hanya perlu menginput di sistem e-health saja. Nanti bagaimana pengamanannya di dalam rekam medis di eHealth ID sendiri dan di satu sehat seperti apa, itu nanti mungkin akan muncul di slide berikutnya. Oke, jadi mungkin siap-siap kita akan ngobrol. Iya, kita akan melihat teknikal, jadi akan dalam. Jadi mungkin nanti kalau misal ada yang melihat, oh ini apa ya, banyak teks, ya bisa nanti mungkin bisa diambil takeaway-nya saja. Misal, oh enkripsi seperti apa, kemudian nanti, oh sistem misal di klinik sudah memiliki sistem sesuatu, enkripsinya sudah ada atau belum ya, jadi bisa dicek. Kemudian nanti tentang authentication itu apa, authorization itu apa, nanti Bapak Ibu juga bisa cek, misal sudah punya sistem eh, itu sudah aman atau belum, nanti integrity seperti apa, availability juga seperti apa. Ya, biasanya untuk ya berbicara tentang security ini ada tiga hal ya, CIA, confidentiality, jadi tentang data itu eh, tidak diakses oleh orang yang tidak berwenang. Jadi seperti oh ada orang lewat itu bisa mengakses rekam medis elektronik itu kan tidak boleh kan. Jadi confidentiality itu untuk mengamankan dari yang tidak berhak.
Nah, untuk bisa melakukan itu, apa yang bisa dilakukan? Salah satunya authentication dan authorization. Authentication itu bagaimana eh, kita bisa tahu bahwa orang itu adalah orang yang berhak. Jadi contohnya, misal menggunakan username password. Username password itu secara teori istilahnya what you have. Jadi bukan what you know. Jadi eh, apa yang Anda ketahui. eh, Pengetahuan tentang username password kan mungkin hanya bisa dimiliki oleh orang yang berhak. Jadi misal, oh perawat diberikan username password khusus untuk perawat itu. Jadi itu bekal untuk bisa melakukan authentication ke sistem. Jadi oke, saya punya username password AB seperti itu. Misal ABC seperti itu. Jadi nanti sistemnya bisa mendetek, oh, oke ini user yang benar, bahwa ini adalah si perawat A tadi. Seperti itu. Eh, ada lagi bentuk authentication yang lain. Dia itu bentuknya what you have. Itu contohnya yang OTP tadi mungkin Tio sudah jelaskan. OTP itu seperti eh, pengiriman pesan ke handphone. Jadi what you have itu jadi kita punya handphonenya. Jadi ketika kita perlu login, apakah handphonenya masih dimiliki oleh orang itu? Jadi kalau misal masih akan ada OTP yang masuk dan itu bisa jadi bekal ketika masuk ke sistem. Itu authentication dalam bentuk what you have. Ada lagi what you are. Jadi contohnya itu biometrik. Jadi seperti fingerprint. Jadi fingerprint dicek itu berarti itu orangnya benar karena ya orangnya itu eh, si fingerprintnya milik orang itu. Itu di authentication. Berikutnya ke authorization. Authorization itu seperti pengecekan hak aksesnya. Jadi, oh tadi ada perawat A. Perawat A masuk ke sistem. Perawat A ini bolehnya mengakses apa saja. Apakah boleh mengakses rekam medis? Apakah boleh mengakses ke rekam medis jenis tertentu, misal jenis psikolog. Jadi rekam medisnya psikolog, apakah boleh? Itu nanti ya tergantung kebijakannya. Mungkin bisa dibaca lagi kebijakannya di UU Kesehatan, Omnibus Law Kesehatan itu diserahkan ke peraturan pemerintah. Peraturan pemerintahnya itu ada eh, 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 ini Kemkes, Permenkes tentang rekam medis elektronik. Di sana juga ternyata diserahkan ke pemilik klinik. Jadi nanti eh, bagian sana itu pemilik klinik perlu membuat kebijakan. Oke, kebijakannya seperti apa di klinik untuk pengamanan datanya, dan itu juga perlu melihat seperti tadi ada UU PDP, ada tadi mungkin HIPAA, GDPR seperti apa, itu bisa jadi landasan untuk membuat best practice-nya seperti apa di klinik. Itu ya tentang tadi what you are. Kemudian di sini ada juga tentang integrity. Integrity juga ini merupakan pengamanan. Jadi dari sisi data, ketika datanya itu eh, sudah aman, hak aksesnya sudah aman, orang yang mengaksesnya itu benar. Apakah datanya ketika disimpan itu berbentuk data ya masih utuh ketika disimpan dan kemudian diambil lagi. Itu tadi Tio juga sudah menceritakan tentang versioning. Ada juga klik atau cara, salah satunya bentuk hash dan digital signature, nanti mungkin saya tunjukkan. Kemudian availability. Availability ini mengenai data ketika ingin diakses, itu harus bisa diakses. Jadi kalau misal, oh kita punya sistem, tapi sistemnya ketika dibuka tidak bisa diakses, itu artinya sistemnya availability-nya kurang. Dan ya sebetulnya namanya aman itu bukan berarti tidak bisa diakses terus artinya aman. Jadi aman itu harus bisa diakses oleh orang yang benar, oleh orang yang berhak, dan data ketika disimpan dan diambil lagi itu utuh. Jadi ketiga komponen ini yang biasanya disebut information security. Eh, mungkin biasanya ada satu lagi tambahan itu accountability. Accountability itu jadi nanti kita bisa track ulang. Tadi mungkin dibicarakan oleh Tio tentang ISO 27001, bagaimana caranya ada journaling dan log.
accountability kira-kira berbicara tentang itu. Jadi tentang ketika ada akses, aksesnya oleh siapa, intentnya sebetulnya dia mengakses itu karena apa, itu ada di accountability. Jadi ketika empat hal itu eh, di aman, empat hal itu intact, itu kita bisa bilang sistemnya itu aman. Baik, saya akan demokan ini tentang confidentiality, tentang encryption. Jadi mungkin Bapak Ibu atau ya Bapak Ibu dokter juga sudah pernah dengar namanya HTTP dan HTTPS. Sebetulnya seperti apa sih HTTPS itu? Apa sih yang disebut amannya seperti apa? Saya akan tunjukkan. Oke, layar saya sudah terlihat ya. Jadi, misal kita punya contoh website yang menggunakan HTTP. Ini contohnya saya asal saja. Jadi ini ada username, password. Kemudian nanti saya tunjukkan juga halaman yang HTTPS. Ini milik eHealth. Jadi kita akan coba menjadi hacker. Hacker itu kalau misal tadi diceritakan tentang MITM. MBTM seperti apa sih? MBTM itu mendengarkan apa yang melalui jaringan. Jadi misal di jaringan ini kita coba ambil paketnya. Jadi ketika ada orang yang yang menggunakan jaringan itu semua paketnya akan misal contohnya seperti ini. Saya coba. Jadi contoh eh, MITM seperti ini. Jadi orang bisa melihat lalu lintas data yang melalui jaringan. Jadi misal contohnya tadi saya akses halaman tadi yang eh, localhost 9.000. Jadi di sini terlihat ada request untuk mengakses halaman tadi slash garis miring saja yang 9.000 port 9.000 eh, garis miring. Terlihat seperti ini datanya. Jadi terlihat ada data yang benar-benar bisa dibaca sama orang. Jadi seperti ini. Eh, ya walaupun isinya teknikal, tapi kira-kira itu masih bisa dibaca. Jadi bisa isinya seperti ini. Misal orangnya itu mengisi username passwordnya. Misal username Ibrahim, passwordnya 12345, kemudian disubmit. Nah, di sini di jaringan yang akan terlihat ada request dalam bentuk seperti ini. Jadi sebentar, ya ini. Jadi eh, terlihat akan ada datanya. Nah, ini akan terbaca username sama dengan Ibrahim, password sama dengan 12346. Jadi datanya itu telanjang di mata hackernya. Jadi bisa dibaca, kemudian bisa digunakan ulang username passwordnya. Kita coba bedakan dengan HTTPS. Ketika HTTPS itu bentuknya akan terenkripsi. Seperti apa sih terenkripsinya? Kita akan coba. Jadi misal contohnya ada request eh, ke eHealth untuk masuk ke eh, usernya. Misal seperti ini, Ibrahim. Oke, di sini akan terlihat ada request requestnya berbentuk TLS. Jadi datanya itu terenkripsi seperti ini. Jadi tidak ada eh, jadi bentuknya benar-benar tidak bisa dibaca. Jadi tidak ada sesuatu yang bisa diartikan dari sini. Jadi si hacker itu tidak bisa membaca, oh tadi ada username ibrahim@ehealth.co.id. Itu tidak ada di sini. Jadi ya si hacker itu ya tidak bisa melakukan apa-apa. Mungkin kalau di belakangnya itu secara teknikal ada mengenai eh, apa TLS-nya versi berapa atau HTTPS certificate-nya seperti apa, mungkin kita tidak akan ke sana. Tapi kira-kira sudah terbayang bahwa kalau HTTP datanya itu terkirim dengan
telanjang, jadi tanpa ada enkripsinya. Tapi kalau bentuknya HTTPS itu datanya sudah terenkripsi. Jadi ketika ada orang yang mendengarkan di jaringan tadi sempat dijelaskan kasus MITM itu tidak ada data yang bisa didengarkan langsung yang bisa diartikan. Jadi itu akan aman seperti itu. Ini tentang HTTP dan HTTPS. Jadi takeaway-nya mungkin nanti di klinik atau di rumah sakit atau ya di praktek pribadi dokter itu bisa dicek lagi sekarang menggunakan sistem rekam medis elektronik yang seperti apa. Apakah menggunakan localhost kemudian localhost-nya masih menggunakan HTTP. Itu bisa saja misal tadi ada WiFi yang digunakan oleh ini oleh pengunjung oleh pasien kemudian pasiennya bisa melakukan MITM seperti tadi dan ketahuan username passwordnya kemudian nanti orangnya bisa ikut login dan melihat data pasiennya seperti itu. Jadi kira-kira takeaway-nya itu bisa dicoba dicek lagi data enkripsinya sudah aman atau belum. Jadi itu contoh enkripsi untuk data on transit. Jadi datanya ketika dikirimkan dan diterima. Jadi ada juga data on rest. Jadi ketika datanya sedang disimpan, apakah datanya terenkripsi? Itu juga perlu dilihat lagi. Ketika datanya terenkripsi di hard disk, itu jadi itu merupakan penangkalan untuk misal ada oh hard disknya atau komputernya dicuri. Apakah nanti si pencurinya itu bisa membuka data pasiennya atau tidak? Itu itu perlu diperhatikan juga. Jadi data address-nya juga diperhatikan, data on transit-nya juga diperhatikan. Oke, berikutnya itu tadi tentang enkripsi. Berikutnya tentang authentication dan authorization. Tadi saya ceritakan authentication itu ada what you know, ada what you have, ada what you are. Eh, saya akan contohkan authentication di eHealth itu seperti apa. Jadi mungkin tadi saya tunjukkan ya kita akan menggunakan what you know itu dalam bentuk username. Jadi eh, kita bisa login menggunakan username-nya, kemudian passwordnya itu masih ranah what you know. Kemudian nanti ada what you have-nya juga. Jadi nanti di sini kita akan diminta OTP-nya, OTP-nya akan dikirimkan dalam bentuk WhatsApp, kemudian kita bisa masuk kira-kira seperti ini. Jadi nanti sistem akan bisa melihat, oke, berarti si usernya sudah terdaftar dan kita bisa membuka sistemnya. Ya ini contoh authorization-nya. Jadi kalau authentication itu seperti kunci dan pintu. Jadi kita bisa masuk. Kemudian authorization-nya itu seperti tembok. Jadi kita bisa ya orang yang tidak berhak tidak bisa masuk. Ya kuncinya itu dan ya, jadi kunci, pintu, dan temboknya itu harus ada. Jadi mungkin bisa dicek kembali di sistem Bapak Ibu apakah kunci, pintu, dan temboknya itu ada. Misal contoh ada kasus di sistem yang punya kunci, pintu, tapi temboknya tidak ada. Itu contohnya ketika seperti ini. Jadi ada sistem yang bisa membuka langsung ke API-nya langsung. Jadi misal dia bisa merequest data isinya walaupun sistemnya sebetulnya harus ada loginnya, tapi ternyata datanya itu bisa diakses langsung oleh user. Jadi melalui API, melalui mungkin ada yang tactical seperti ini bisa membuka kira-kira API itu seperti ini. Jadi nanti bisa oh dibuka datanya tanpa melalui login yang tadi itu berarti temboknya tidak ada. Jadi perlu dipastikan bahwa ada pintunya, ada kuncinya, dan ada temboknya. Jadi itu tentang authentication dan authorization. Jadi di eHealth itu kita sudah amankan. Jadi untuk bagian tadi yang saya sebutkan tembok itu nanti seperti ini. Jadi orang itu tidak bisa mengakses datanya tanpa menggunakan kunci yang tadi. Jadi di sini dibuka, misal kita menggunakan data FHIR, jadi standar data yang
digunakan juga di Kemkes, kira-kira datanya seperti ini. Tapi misal kita coba buka di eHealth itu tidak bisa karena dia tidak menggunakan kunci. Jadi harus login dulu baru bisa dibuka kuncinya, bisa dibuka isinya seperti itu. Oke, itu authentication dan authorization. Berikutnya tentang versioning. Jadi tadi dimention oleh Tio bagaimana data versioning itu dilakukan. Jadi seharusnya ketika ada perubahan data, itu datanya itu tidak eh, ditimpa, tapi datanya itu dijaga versinya. Jadi versi satu itu seperti apa, versi 2 itu seperti apa. Mungkin saya akan demokan. Jadi untuk data kita menggunakan standar data FHIR seperti ini. Jadi ini contohnya data pasien, kondisi pasien, pasien nomor sekian itu mengalami pneumonia. Ini juga pengkodean SNOMED. Mungkin kalau Bapak Ibu baca di Satu Sehat itu harus menggunakan pengkodean SNOMED. Itu ya kira-kira pengkodeannya seperti ini bahwa oke pasiennya itu mengalami pneumonia, di sini versi nomor 2. Nah, ini harus bisa diakses juga untuk versi pertamanya. Jadi nanti kita bisa lihat, oke, data versi pertamanya seperti apa ya? Oh, ternyata onset date time-nya atau waktu asesmennya itu di bulan 1. Ternyata diedit setelah di versi 2 itu menjadi bulan 2. Jadi eh, akan dijaga versinya. Jadi ketika dilakukan edit, kita bisa runut ke belakang. Oke, ini oleh siapa? Oh, oke, ini apa yang dirubah seperti itu. Itu mengenai versioning. Jadi integritas datanya dijaga. Kita juga bisa melakukan pengecekan integritas data dengan cara hash dan digital signature. Eh, Hash itu apa? Hash itu semacam eh, mungkin kalau bahasa matematikanya fungsi satu arah. Jadi saya mungkin tunjukkan saja. Jadi misal seperti ini. Ini contoh hash. Jadi hash itu ketika kita punya data, misal datanya itu kita bisa generate hash-nya. Jadi semacam eh, apa eh, teks tapi yang bisa mendeteksi apakah teks itu masih sama atau tidak. Jadi selama teksnya itu masih sama, hasil hashnya itu akan sama. Jadi tapi ketika suatu saat ada yang merubah datanya, itu hashnya akan berubah. Tapi ketika datanya itu masih tetap, itu akan tetap sama. Jadi hash itu kira-kira untuk mendeteksi ketika data itu, misal datanya itu ribuan baris, kita bisa tahu, oh ini ada perubahan tidak ya, yang kecil sekalipun itu akan terdeteksi oleh fungsi hash. Jadi di situ di kami di eHealth kita melakukan hashing juga. Jadi data yang tersimpan itu kita hash terlebih dahulu, kemudian kita simpan. Nah, tapi kemudian pertanyaan berikutnya, oh ini beneran orang yang berhak atau tidak ya yang menyimpan data tersebut. Jadi bisa saja kan ada hacker yang mengubah kemudian menyimpan dengan hash yang sama ya, dengan cara hash yang sama. Misal tadi dirubah 3, kemudian datanya kita simpan juga dengan hashnya. Bagaimana solusinya? Itu ada yang namanya digital signature. Digital signature itu tentang eh, semacam password tapi untuk mengenerate eh, hash tadi. Jadi kelebihannya adalah jadi yang tadi itu kontennya itu kita bisa tahu bahwa kontennya itu tidak diubah, tapi kita bisa juga tahu ini kontennya diubah oleh orang yang benar atau tidak. Jadi apakah misal nanti ya tadi apakah yang mengubah itu hacker atau bukan. Eh, Perbedaannya adalah di sini harus ada semacam istilahnya private key. Jadi si dokter itu kan akan memiliki private key tersendiri dan private key itu akan bisa
melakukan generate untuk tanda tangan digital. Jadi tanda tangan digital itu artinya bukan tanda tangan yang difoto kemudian eh, ditambahkan di file docx atau PDF seperti itu. Tapi tanda tangan digital itu prosesnya adalah dia akan mengenerate hash dan hashnya itu akan ditandatangani oleh orang yang memiliki private key yang sesuai. Jadi misal dokter A itu memiliki private key ini, kemudian dia akan melakukan tanda tangan digital. Jadi tanda tangan digital bentuknya akan seperti ini. Jadi semacam teks, tapi teksnya itu hanya bisa di-generate ketika ada data yang ini, persis yang ini, dan eh, private key yang ini. Jadi tidak ketika datanya itu diubah sedikit akan otomatis tanda tangannya berubah. Jadi kita bisa tahu, oke ini datanya benar-benar sesuai tidak ya dengan apa yang ditandatangani oleh dokter saat menyimpan. Jadi integrity itu. Jadi data ketika ditaruh kita bisa cek ketika diambil lagi itu masih sesuai atau tidak dengan apa yang disimpan. Seperti itu. Oke, itu eh, integrity dan hash. Ya, hash dan digital signature. Berikutnya, hmm, ini juga ada CDN, high availability. Kelihatannya ini akan terlalu teknikal kalau saya tunjukkan, tapi kira-kira gambarannya seperti ini. Jadi di eHealth ID ini, sistem kita itu memiliki komponen yang eh, redundan. Jadi kita memiliki misal sistem loginnya itu tidak hanya dijalankan di satu tempat, tapi ada 3 tempat yang menjalankan sistem login. Jadi suatu saat sistem loginnya itu eh, mati satu, misal servernya crash, servernya mati, itu masih ada 2 yang bisa melayani. Jadi tetap available. Tadi cerita available itu, jadi ketika dokter memerlukan data, data itu harus bisa diambil. Nah, salah satu solusinya seperti itu. Jadi, ketika kita membuat sistemnya itu harus bisa punya eh, backup istilahnya. Jadi, kita nyalakan 3, walaupun sebetulnya kita hanya butuh satu, tapi suatu saat ketika satu hilang, itu bisa di backup dengan sistem yang lain. Kira-kira seperti itu. Berikutnya, ini contoh enkripsi di eHealth. Jadi semua datanya itu sudah terenkrip seperti ini. Ini backup datanya pun terenkripsi, jadi sudah aman. Jadi kalaupun misal hard disknya ada yang ambil, si pencuri itu tidak bisa membaca karena datanya terenkripsi. Kita juga punya monitoring, jadi bagaimana di eHealth, oke, melihat, oh ini ada anomali apa ya, oh ini ada misal 304 ini status akses yang tiba-tiba banyak, ini karena apa ya, jadi kita bisa punya monitoringnya, kita juga bisa punya crash free, ya kita bisa lihat sebetulnya sistem kita masih aman tidak ya, berapa persen yang crash seperti itu. Ini loggingnya, ini siapa yang mengakses apa dari IP mana kita punya. Jadi eh, ya, ya ini tentang ya kita bisa punya datanya, jadi kita bisa track lagi. Jadi kalau misal kita cek lagi auditnya, oh ini lognya, oh ini nanti jurnalnya tadi seperti tadi yang diceritakan ISO 27001. Ya, kira-kira itu untuk demonya. Mungkin takeaway-nya itu, ya tadi kita perlu melihat dari sisi thread-nya. Tadi mungkin kasus-kasus itu bisa dilihat lagi, kasus seperti apa, kemudian di klinik itu apakah sudah diamankan, risikonya. Jadi risk itu bisa melihat probability dari suatu kejadian itu apakah mungkin tinggi atau rendah. Jadi kita bisa urutkan mana yang paling tinggi risknya dulu, kita amankan dulu, kemudian bertahap. Jadi nanti kita bisa punya iterasi pengamanan yang bentuknya itu kita bisa plan, do, act, check. Tadi mungkin ada yang pernah dengar ISO 27001 menggunakan sistem seperti itu. Kemudian tentang ini, cyber security itu bukan hanya urusan IT. Walaupun yang tadi saya tunjukkan itu eh, apa isinya teknikal semua, tapi ada bagian-bagian seperti oh username password itu nggak boleh eh, di-sharing ke orang-orang. Itu kan bukan urusan teknikal.
Sedangkan teknikal ya isinya bagaimana cara login dan lain-lain. Tapi SOP untuk oh tidak boleh ada penggunaan username password yang di-sharing itu juga perlu diterapkan dari atas. Jadi dari atasan harus punya kebijakannya seperti apa itu harus bisa disuarakan ke bawah. Jadi di bawah itu bisa menjalankan. Apalagi eh, tadi di UU PDP itu dibilang bahwa sebetulnya klinik itu punya tanggung jawab. Jadi eh, tanggung jawabnya itu bukan hanya pada vendor IT-nya, tapi di kliniknya juga punya tanggung jawab untuk mengamankan. Tadi misal harus punya eh, apa general consent-nya harus dijalankan. Jadi apakah data pribadinya harus diapakan, eh, akan diapakan. Kemudian ya apakah pasiennya sudah tanda tangan general consent itu perlu diperhatikan juga. Jadi dari sisi polisinya sampai nanti implementasinya itu harus ada eh, runutannya seperti itu. Kemudian kita juga perlu menyiapkan terjadinya insiden. Jadi kalau misal oke database-nya tadi seperti dibilang ada namanya ransomware, database-nya terenkripsi. Bagaimana kita bisa melakukan eh, recovery-nya. Jadi ketika database terenkripsi, kita bisa mengembalikan sistemnya agar bisa berjalan kembali. Itu perlu disiapkan juga, walaupun ya kita sambil menjalankan pencegahannya juga. Jadi pencegahannya seperti tadi, oh, oh ini sudah HTTPS, oh ini sudah apa, itu harus dijalankan. Iya, kira-kira seperti itu.